Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FEB, selamat datang di FEB Talk, podcastnya anak FEB. Nah, pada FEB Talk pertama ini, kenalin aku Fazri dari Dinas Kominfo. Dan aku Inya dari Dinas Kominfo. Nah, di sini kami sebagai host pada FEB Talk pada episode pertama, yaitu spesial Ramadan ngabuburit bareng Gubernur dan Wakil Gubernur BMKM FEB Unan, Kabinet Dinamika Transformasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama Gubernur dan juga Wakil Gubernur BEM FEB Unan periode tahun 2025. Boleh disapa dulu Bang, Sobat FEB kita? Halo Sobat FEB semuanya. Nah, ini sekarang kenalin dulu nama dan jurusan dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur BEM FEB Unan. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Ramda Kurniawan, biasa dipanggil Ramda, dari program studi D3 Akuntansi, tentunya dari fakultas kita tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, angkatan 2023. Alhamdulillah sekarang diamanahkan sebagai Gubernur BMKM FEB Unan, Kabinet Dinamika Transformasi tahun 2025. Oke, selanjutnya kenalin, nama aku Eko Sumantri dari Prodi Manajemen angkatan 2023. Dan alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Gubernur BMKM FEB Unan 2020 ini. Oke, mungkin Sobat FEB ini masih ada yang belum kenal dekat nih. Bisa diceritain sedikit siapa sih sebenarnya Ramda dan Eko ini? Terus kenapa bisa tertarik buat maju di BEM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur? Oke, kalau dari aku, mungkin aku sedikit menjelaskan kilas balik aku selama mengikuti perkuliahan di kampus ya. Pada semester 1 aku mengikuti program magang di BMKM Unan, atau biasa dikenal dengan Institut Generasi Muda, itu di Dinas PSDM. Nah, selanjutnya aku menyambung lagi tongkat estafet tersebut di Dinas PSDM BMKM FEB Unan, alhamdulillah diamanahkan sebagai Kepala Bagian Kaderisasi. Lalu, kalau ditanya kenapa aku memilih untuk melanjutkan perjalanan aku sebagai Gubernur BMKM FEB Unan, karena aku merasa peran dan fungsi BEM ini harus ditransformasi, baik itu dari segi pelayanan, pengabdian, dan juga pergerakan. Perlu kita ketahui, 3 ini merupakan komponen dasar dalam sebuah lembaga eksekutif. Dan aku merasa perlu adanya transformasi di 3 bidang ini untuk menjadikan BEM ini tentunya lebih berjalan pada koridornya tersendiri gitu. Kalau dari aku sih seperti itu. Oke, kalau dari aku ya teman-teman, itu juga sedikit kelas balik di Pak Gubernur tadi. Kalau aku dari semester 1 dan 2 itu magang di BEM FEB di fakultas, kalau Ramda di universitas, itu namanya tim buffer. Itu di Dinas PSDM. Dan setelah itu aku lanjut menjadi staf di Dinas PSDM sama dengan Ramda dan menjadi PJ Prokol KMMTD. Nah, selain organisasi juga aku lumayan banyak mengisi atau menjadi anggota di kepanitiaan di fakultas. Nah, untuk alasan aku menjadi wakil gubernur, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ramda ya, ada nilai-nilai BEM yang masih harus ditransformasi, diluruskan, dan untuk tambahannya dari diri aku sendiri, yakni aku ingin setidaknya terakhir lah untuk melayani ataupun membersamai KM FEB ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, setelah kita kenal lebih dekat bersama Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Nah, Pak Haji mau nanya nih Bang, apa sih visi dan misi utama untuk periode ataupun kabinet periode kali ini, dan apa saja sih tujuan yang ingin dicapai dari kabinet ini? Oke. Untuk program unggulan pada tahun ini, saat Pemira kami mengusung 5 program unggulan. Yang pertama itu ada sekolah Sikaji, yaitu sekolah advokasi dan kajian strategis, yang mana itu membentuk mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran yang kritis dan peka terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Yang mana seperti aku bilang tadi, bahwasannya aku ingin mentransformasi peran dan fungsi BEM, baik di bidang pelayanan, pengabdian, dan juga pergerakan. Nah, salah satu hal yang aku sediakan di sini itu adalah sekolah Sikaji. Mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah Sikaji ini memang diperuntukkan hanya khusus untuk pergerakan, di mana nanti akan ada pelatihan-pelatihan mengenai aksi dan juga kajian-kajian tentunya. Bagaimana penulisan kajian yang benar, bagaimana teknik aksi ataupun mengenai pergerakan-pergerakan mahasiswa gitu. Yang kedua, itu ada rumah karir FEB. Mungkin kalau sekarang
Itu namanya itu Career Force yang terletak di Dinas PSDM. Nah, ini merupakan dinas unggulan kami juga yang mana merupakan program unggulan kami juga yang mana pada Career Force ini akan ada insya Allah itu mentoring karir bagi mahasiswa yang mungkin masih belum tahu nih kemana setelah kuliah ini arahnya mau kemana gitu. Nah, di mentoring karir ini nanti akan ada sebuah spesifikasi karir bagi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti dan juga akan ada sertifikasi dan tentunya program-program yang mendukung mahasiswa FEB untuk melanjutkan karirnya pasca kampus. Lalu selanjutnya itu ada digitalisasi informasi mahasiswa yang mana ini nih terbagi juga atas 3. Yang pertama itu absen digital, terus juga website dan juga Linktree yang mana nanti Linktree dan website ini akan sejalan yang akan disediakan nantinya di bio BEM FEB Unan dan tentunya ini akan memudahkan mahasiswa bagi yang ingin mencari informasi-informasi baik itu mengenai lomba maupun beasiswa yang tentunya sudah disegmentasikan berdasarkan bulan dan juga kadaluarsa dari pendaftaran baik itu lomba maupun beasiswa tersebut. Oke, mungkin absen digital ini memang ditujukan untuk internal BMKM FEB Unan supaya lebih memudahkan BMKM FEB Unan pengurusnya itu mengambil absen gitu. Jadi transparansi yang mungkin akan dilakukan itu menjadi lebih mudah nantinya. Tentunya dengan melihat dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, setidaknya ini menandakan bahwasanya BMKM FEB Unan mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi, bukan justru melawan kemajuan teknologi tersebut. Selanjutnya ada LDR bersama KM, yang mana LDR bersama KM ini adalah salah satu upaya kami untuk melayani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana nanti kami akan melakukan diskusi dan sharing session bersama KM di masing-masing jurusan. Seperti mungkin nanti akan ada LDR bersama KM khusus mahasiswa akuntansi, khusus mahasiswa manajemen, khusus mahasiswa ekonomi, dan khusus mahasiswa D3. Di mana itu juga membahas mengenai permasalahan ataupun ada saran dan juga kritikan yang langsung ditujukan kepada BEM ataupun ada permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa dipecahkan secara bersama di departemen-departemen masing-masing. Yang terakhir itu ada FEB On Air, yang mana FEB On Air ini telah terlaksana sekali, tapi insya Allah setelah Ramadan ini akan ada FEB On Air selanjutnya. Yang mana FEB On Air ini adalah kami mendatangkan media-media massa seperti TV maupun channel radio nantinya mungkin. Oke, selanjutnya visi yang kami usung pada Kabinet Dinamika Transformasi ini yaitu mewujudkan BMKM FEB Unan sebagai lembaga yang inovatif, responsif, dan juga berintegritas dalam mewujudkan perubahan yang nyata bagi mahasiswa dan lingkungan sekitar. Nah, untuk misinya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Eko. Oke, selanjutnya ada misi yang tadinya kami mengusung 4 misi yang akan diturunkan ke proker-proker kami nantinya. Baik untuk misinya itu, yang pertama di bidang pelayanan, yang kedua di bidang edukasi, yang ketiga di bidang pengabdian, dan yang keempat atau terakhir di bidang pergerakan. Oke, keren banget ya ternyata visi misi dan program-program unggulan dari gubernur dan wakil gubernur kita ini. Dan aku juga pengen tahu nih, dari program-program kalian ini, mana sih yang menurut kalian itu yang paling menantang untuk diwujudkan? Dan gimana cara kalian untuk menghadapinya? Sebenarnya setiap program yang kami ajukan dan setiap program yang diajukan dari masing-masing dinas, biro, dan inspektorat itu memiliki analisis SWOT-nya tersendiri. Tapi kalau ditanya mana yang paling sulit, mungkin aku sama Eko sepakat untuk menjawab rumah karir ya. Kenapa? Karena ini nih tentu adalah sebuah program baru juga, program baru di FEB Unan ya. Tentunya aku melihat bagaimana FEB di kampus-kampus Jawa itu sudah ada rumah karir ataupun mentoring karirnya tersendiri. Nah, aku dan Eko ketika maju juga berencana untuk membawa rumah karir ini ke FEB Unan. Dan yang sulitnya itu mungkin karena di mentoring karir ini kita harus melibatkan 3 kerjasama, baik itu dari mahasiswa, pihak dekanat, dan juga alumni sebagai mentor nantinya. Nah, untuk menggait 3 komponen ini justru tidak mudah dan juga tidak terlalu gampang. Tidak mudah dan tidak gampang ya. Ini karena kita juga butuh yang namanya pendekatan baik kepada pihak dekanat dan juga pada pihak
alumni nantinya. Mungkin kalau dari kami segitu sih. Nah, selanjutnya nih, kan ada terkadang nih mahasiswa nih, khususnya mahasiswa FEB nih, kayak ngerasa bingung nih. Apa sih kerja BEM kok ngerasa jauh banget nih sama mahasiswa? Nah, menurut abang dan bagaimana sih cara abang berdua untuk menyikapi hal tersebut dan bagaimana mahasiswa FEB ini dapat merasakan dari program-program yang akan dirancang nanti? Gitu. Nah, baik. Sebelum aku dan Eko maju, aku sempat bertanya-tanya kepada orang terdekat aku dan teman-teman aku juga. Ngerasain nggak sih dampak dari BEM? Dan apa sih rasanya memang dibutuhkan mahasiswa di BEM tahun berikutnya gitu. Nah, setelah bertanya ke beberapa orang, ya banyak orang yang belum merasakan, ya mungkin ada sebagian yang sudah merasakan, namun ada sebagian yang acuh dengan peran dan fungsi BEM. Nah, disinilah kami hadir dalam bentuk program yang bernama LDR bersama KM. Nah, di sini kami juga mendengarkan permasalahan dari baik angkatan maupun permasalahan yang ada di departemen dan sama-sama kita selesaikan lah gitu. Dan juga mungkin kalau ada aspirasi yang mau disampaikan juga boleh. Dan juga nanti akan banyak program-program yang memang ditujukan kepada mahasiswa itu sendiri. Program-program yang tidak hanya berupa event-event aja. Karena BEM ini kan bukan lembaga event mahasiswa, namun badan eksekutif. Nah, di sini kami juga menyediakan wadah bagaimana mahasiswa ini merasakan keberadaan BEM di sisi mereka gitu. Nah, tentu ini perlu kerjasama juga dari banyak pihak, baik itu dari mahasiswanya juga dari pengurus BEM-nya sendiri. Karena tadi Ramda sudah menyinggung LDR bersama KM. Nah, itu mengapa kami mengusung program unggulan itu? Karena kalau dari sudut pandang kami dan argumen kami, itu teman-teman KM FEB, jika ingin merasakan dampak dari BEM khususnya, itu teman-teman tentu harus berpartisipasi, baik itu dari acara atau kegiatan yang kami adakan, serta wadah-wadah yang kami sediakan, baik itu di bidang aspirasi tadi, di bidang advokasi, di bidang edukasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kami menyediakan wadah-wadah seperti itu supaya teman-teman KMFB itu bisa berpartisipasi aktif dan benar-benar bisa merasakan dampak yang kami bawa atau kami usung seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang mau mengajukan keluh kesahnya ataupun aspirasi ataupun kritikan kepada kami pengurus BEM, itu bisa banget melalui DPM ataupun Dewan Perwakilan Mahasiswa. Yang mana DPM ini kan juga bergerak nih di bidang legislatif. Yang mana itu juga mengkritisi bagaimana kerja kami dalam satu periode ke depan. Tentunya di DPM pun juga menyediakan wadah untuk mengkritisi hal-hal yang mungkin bagi teman-teman BEM KMFB Unan nih pada tahun ini nih ada hal yang tidak berjalan sesuai koridornya, mungkin bisa disampaikan kepada DPM KMFB Unan. Nah, juga bisa langsung juga nanti mungkin bagi teman-teman yang mau menyampaikan secara langsung mungkin bisa juga pada LDR bersama KM. Mungkin kalau dari Eko segitu. Kalau dari Eko? Nah, selain dari DPM dan juga wadah LDR bersama KM, teman-teman juga bisa melaporkan atau menyampaikan aspirasinya melalui Komting nih teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Komting itu nanti salah satu fungsinya kan berfungsi untuk menyampaikan aspirasi teman-teman yang dikumpulkan itu ke kami melalui forum koordinasi. Seperti itu teman-teman. Wah, seru banget nih ngabuburit kita kali ini. Setelah kita kenal dekat dengan gubernur dan juga wakil gubernur dan mengetahui visi misi serta program-program unggulan yang akan dilaksanakan oleh kabinet periode kali ini. Nah, ada nggak sih Bang pesan-pesan untuk mahasiswa FEB bagaimana nih pesannya untuk selalu mendukung aktif program-program yang akan dirancangkan dan juga dijalankan oleh BEM FEB ini sendiri. Boleh tidak Bang? Oke, jadi pesan untuk sobat FEB semuanya. Nah, seperti yang kita semua tahu ya, kalau mahasiswa itu merupakan ajang ataupun wadah terakhir bagi teman-teman semuanya untuk trial and error. Nah, oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Teman-teman perbanyaklah ikut kegiatan-kegiatan positif sebanyak mungkin. Ikut kegiatan-kegiatan yang bisa upgrade diri teman-teman sebanyak mungkin. Dan juga berproseslah, berkembang pesatlah sebanyak mungkin pada saat mahasiswa ini. Dan salah satu cara yang paling mudah adalah dengan
update terus apa proker-proker serta kegiatan dari BEM nih teman-teman. Oke, mungkin menyambung perkataan dari Eko tadi nih. Gimana BEM menyediakan wadah bagi teman-teman, baik itu di saat teman-teman berada di kampus dan juga pasca kampus, baik itu seperti mentoring karir tadi dan juga sertifikasi nantinya yang berguna bagi teman-teman yang ingin melanjutkan eh, spesifikasi bagi karir teman-teman nantinya. Nah, di sini mungkin juga aku ingin mengajak nih bagi teman-teman untuk terus memantau dan ikut serta dalam setiap langkah dan perjalanan kami di BEM KM FEB UNAN. Karena di salah satu nilai-nilai dasar dalam sebuah nama kabinet dinamika transformasi itu ada yang namanya kolaborasi. Tentunya kami akan terus mengajak teman-teman baik itu dari teman-teman SIMA maupun UKMF maupun dari teman-teman KM untuk berkolaborasi bagaimana kita untuk memajukan FEB UNAN ke depannya. Karena perlu kita ketahui untuk FEB naik kelas kita butuh kerja keras, kerja sama dan kerja cerdas. Mungkin sekian dari aku. Mungkin aku kembalikan lagi nih ke host kita pada hari ini. Oke, nggak terasa ya, udah beberapa menit ini kita meluangkan waktu kita bareng Gubernur dan Wakil Gubernur BMKM FEB UNAN kita ini. Jadi terima kasih banyak buat Gubernur dan Wakil Gubernur yang udah ngebuburit nih bareng kita di FEB Talk. Semoga semua program kerjanya bisa berjalan lancar dan sukses. Nah, Yes. buat sahabat FEB, tetap dengerin FEB Talk di episode selanjutnya. Dan jangan lupa follow media sosial dari BEM FEB UNAN, apapun Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami ucapkan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.